Halo teman-teman, para pejuang CPNS dan P3K tahun 2021. Ketemu lagi bareng saya, channel Melki Petrus. Gimana nih persiapannya teman-teman untuk meraih formasi CPNS di tahun 2021 ini? Pastinya teman-teman sudah punya persiapan ya, dan sudah mencari-cari informasi tentang CPNS 2021. Dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal dari tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas 35 soal latihan TKP. Nah, teman-teman, soal-soal yang saya bahas ini adalah soal-soal yang sering ditanyakan di tes CPNS. Bagaimana soal untuk tes karakteristik pribadi ini? Let's check it out. Nah, teman-teman, di sini soal-soal TKP perlu teman-teman ketahui dari indikator yang tertuang di dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 ya, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Nah, teman-teman, jadi kalau soal pelayanan publik ini biasanya orientasinya ke pelayanan ya, teman-teman. Bagaimana caranya memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu puas dengan pelayanan yang diberikan. Nah, seperti itu dia, teman-teman. Yang kedua adalah jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, teman-teman, jadi kalau jejaring kerja ini biasanya soalnya itu orientasinya ke pekerjaan ya, teman-teman. Kemudian ke hubungan antara pekerja dengan atasan atau hubungan antara sesama rekan kerja. Seperti itu dia, teman-teman ya, soalnya. Nah, berikutnya adalah sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau kita amati dari sosial budaya ini, soal-soalnya itu mengarah ke adaptasi ya, teman-teman. Ada kebiasaan baru atau bertemu dengan teman baru atau ke tempat pekerjaan yang baru. Seperti itu dia, teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Nah, teman-teman, kalau soal-soal tentang teknologi informasi dan komunikasi ini biasanya bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang suatu pekerjaan di kantor. Nah, seperti itu dia, teman-teman, soalnya. Nah, berikutnya adalah profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, jadi teman-teman, kalau soal-soal tentang profesionalisme ini, kalau kita amati, biasanya ke integritas, kemudian bagaimana menjalankan pekerjaan dengan baik sesuai dengan jabatan yang diemban. Seperti itu dia, teman-teman. Nah, berikutnya adalah anti radikalisme dengan tujuan mencari informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menghadapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, teman-teman, kalau soal-soal tentang anti radikalisme ini biasanya ya, teman-teman, soal-soal ini mengarah ke soal yang radikal ya, teman-teman. Jadi kalau radikal itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu perubahan ya, teman-teman, perubahan secara ekstrim yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk mengidentifikasi soal anti radikalisme ini, caranya kita lihatlah sifat-sifat yang menunjukkan sifat toleran ya, teman-teman, bukan intoleran. Nah, jadi soal anti radikalisme ini adalah soal yang baru ya, teman-teman, di tahun 2021 ini. Nah, itulah dia, teman-teman, untuk sekilas tentang indikator dari soal latihan TKP ya, teman-teman, untuk kita bahas nanti. Supaya teman-teman nantinya ketika mendengarkan soal atau melihat soal ini, nah, teman-teman tahu ini indikatornya ke arah mana, apakah pelayanan publik atau jejaring kerja dan lain sebagainya. Nah, itulah dia, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman, soal latihan TKP kita yang pertama. Soal nomor 1, PLN mengirimkan surat kepada Anda selaku Ketua RT.
Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa PLN akan melakukan pemadaman bergilir selama 3 hari ke depan. Sebagai ketua RT, yang akan Anda lakukan adalah A. Memberitahukan kepada warga sehingga warga lebih siap saat lampu padam. B. Menghimbau warga untuk mengungsi ketika listrik padam. C. Menghimbau kepada warga untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan listrik, misalnya ketersediaan air, lampu emergensi, dan lain-lain. D. Meminta PLN untuk melakukan pemadaman kurang dari 3 hari. E. Memfotokopi surat edaran tersebut kepada warga. Nah, teman-teman, untuk soal ini, teman-teman bisa mencari jawabannya. Nah, teman-teman bisa pauskan dulu video ini, kemudian nanti teman-teman cari jawabannya. Nah, teman-teman, untuk soal-soal TKP, teman-teman nggak usah takut, karena soal-soal TKP itu punya nilai ya, teman-teman. Rentang nilainya dari 1 sampai 5. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi dengan latihan-latihan untuk mengerjakan soal TKP ini, nah nantinya teman-teman lebih mudah untuk mencari jawaban dengan poin 5-nya, gitu dia teman-teman ya. Nah, jadi teruslah teman-teman latihan untuk mengerjakan soal TKP ini. Nah, oke teman-teman, kita lihat jawaban dari nomor 1 ini. Poin 5 itu ada pada option C ya teman-teman. Jadi jawabannya menghimbau kepada warga untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan listrik, misalnya ketersediaan air, lampu emergensi, dan lain-lain. Nah, poin 4-nya itu ada di option A, poin 3-nya ada di option E, poin 2-nya ada di option D, dan poin 1-nya ada di option B ya teman-teman. Nah, jadi jawaban ini teman-teman ya, semua punya poin ya dari option A sampai E. Nah, itulah dia teman-teman untuk jawaban nomor 1. Soal latihan nomor 2. Anda adalah kepala instansi yang cukup bergengsi. Suatu ketika ada teman akrab Anda datang dan meminta bantuan pada Anda agar menerima anaknya bekerja di instansi Anda tanpa melalui tes. Rekan karib Anda tersebut rela memberikan jaminan dan sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab dia sahabat karib Anda. B. Basa-basi dulu lalu menerimanya karena tidak enak pada teman. C. Menolaknya mentah-mentah. D. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti yang lain. E. Menerimanya dan menyuruhnya mengikuti tes seleksi sebagai formalitas. Nah, teman-teman, kita lihat jawabannya. Ini poin 5-nya ada di option D ya, teman-teman. Jadi, kalau soal seperti ini lebih bagus teman-teman menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda tersebut mengikuti seleksi seperti yang lain supaya tidak ada indikasi KKN ya, teman-teman, nanti ke depannya. Nah, itu dia jawaban untuk poin 5-nya. Untuk poin 4-nya ada di option C, poin 3-nya di option B, poin 2-nya ada di option A, dan poin 1-nya ada di option E. Nah, ini dia soal yang ketiga ya teman-teman. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Maka Anda, A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik. Nah, teman-teman, untuk jawabannya kita lihat ya, poin 5-nya itu ada di option D. Jadi tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut ya teman-teman. Jadi kalau ada soal seperti ini lebih bagus teman-teman kita mengurungkan niat, dan kalau memang sudah punya niat membantu ya teman-teman lebih bagus tidak usah ya teman-teman. Karena rekayasa laporan seperti ini nanti efeknya ke depan ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa terkena dampak ya atau imbasnya ya teman-teman. Nah, itu dia. Jadi untuk poin 4-nya ada di C, poin 3-nya ada di A, poin 2-nya ada di E, poin 1-nya ada di option B. Nah, ini adalah soal yang keempat ya teman-teman. Anda mendapatkan pekerjaan sebagai perawat di rumah sakit. Akan tetapi Anda sering mendapatkan jadwal shift malam dan pulangnya pagi. Agar tidak menimbulkan kecurigaan para tetangga atas pekerjaan Anda tersebut, maka sikap Anda: A. Menjelaskan kepada tetangga ketika saya pulang shift malam. B. Bersilaturahmi kepada semua tetangga dan menjelaskan pekerjaannya. C. Tidak menghiraukannya. D. Bercerita kepada tetangga mengenai pekerjaannya. E. Bergabung dengan tetangga ketika memerlukan bantuan dan menjelaskan pekerjaan Anda.
Nah, teman-teman, untuk jawabannya poin 5-nya itu ada di option B ya, teman-teman. Bersilaturahmi kepada semua tetangga dan menjelaskan pekerjaannya. Nah, jadi teman-teman kalau mendapatkan soal seperti ini ya di kehidupan nyatanya apabila kita aplikasikan, nah jadi teman-teman kalau sering pulang malam atau sering masuk malam pulang pagi, nah jadi teman-teman lebih bagus ya untuk menghilangkan prasangka negatif orang seperti itu kepada kita. Nah, jadi ketika kita bersilaturahmi atau bisa teman-teman juga mengobrol dengan tetangga. Nah, sembari menjelaskan pekerjaan Anda itu setiap harinya ada shiftnya ya teman-teman. Jadi makanya Anda sering pulang ya teman-teman malam atau sering pulang pagi seperti itu teman-teman untuk menghindari hal-hal pikiran negatif dari orang-orang ya teman-teman. Nah, jadi untuk option D itu poinnya 4, untuk poin 3-nya ada di option A, poin 2-nya di option E, dan poin satunya ada di option C. Nah, berikutnya adalah soal yang kelima ya teman-teman. Karena sebagian besar pegawai pulang kampung dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh pimpinan, saya berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Maka sikap saya, A. Tetap mengambil cuti, B. Memberi pengertian kepada orang tua, C. Memberi pengertian kepada pimpinan agar diperbolehkan pulang kampung, D. Meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua. E. Meminta teman untuk menggantikan penundaan cuti. Nah, jadi jawabannya teman-teman dengan poin 5-nya itu ada di option B ya teman-teman. Memberi pengertian kepada orang tua. Nah, jadi ini adalah indikator dari profesionalisme ya teman-teman. Bagaimana sikap profesionalisme kita dalam bekerja. Nah, jadi untuk poin 4-nya ada di option D, poin 3-nya di option C, poin 2-nya di option E, dan poin 1-nya di option A. Nah, ini dia soal yang ke-6 ya teman-teman. Anda tidak diterima di perusahaan yang Anda inginkan. Istri Anda meminta Anda agar melamar ke perusahaan lain. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencoba lagi kalau ada kesempatan, B. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima, C. Melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan, D. Mengikuti saran istri, E. Mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di perusahaan yang berbeda. Nah, teman-teman, jawabannya ini poin 5-nya ada di option B ya, teman-teman. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima. Nah, jadi teman-teman, untuk poin 4-nya ada di option A, poin 3-nya di option E, poin 2-nya di option D, dan poin 1-nya di option C. Nah, berikutnya adalah soal yang ketujuh ya, teman-teman. Agar semua pegawai di kantor Anda dapat mengikuti acara khusus bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan SDM, maka sebagai panitia kegiatan tersebut, Anda akan A. Menyelenggarakan kursus di hari libur, B. Menyelenggarakan kursus pada jam istirahat, C. Menyelenggarakan kursus setelah jam kantor selesai, D. Menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. E. Meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya kursus dilaksanakan. Nah, teman-teman, untuk poin 5-nya itu ada di option D ya, teman-teman. Menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. Jadi apabila teman-teman ya di dalam soal ini, apabila kita sebagai panitia kegiatan, nah jadi lebih bagus ya teman-teman, atau lebih baik ya kursus pelatihannya itu tidak mengganggu pekerjaan ya teman-teman. Jadi lebih bagus melaksanakannya itu secara bertahap apabila tidak bisa semuanya ya teman-teman, untuk menghindari pekerjaan yang dilakukan. Jadi supaya tidak ada yang saling bertabrakan ya teman-teman untuk pekerjaan dengan pelatihan, seperti itu dia. Nah, untuk poin 4-nya ada di option E, poin 3-nya di option C, poin 2-nya di option A, dan poin 1-nya di option B. Nah, ini adalah soal nomor 8 ya teman-teman. Teman kerja saya ingin meminjam uang kepada saya karena membutuhkan biaya untuk kelahiran anaknya. Padahal saat itu keadaan keuangan saya juga sedang menipis. Saya akan A. Mengatakan tidak mempunyai uang, B. Mencarikan pinjaman ke teman kantor yang lain, C. Menyarankan untuk meminjam kepada teman kantor yang lain, D. Memberi sebagian uang yang saya miliki, E. Memberi semua uang yang saya miliki,
Saya masih bisa meminjam uang kepada orang tua saya. Nah, teman-teman, untuk jawaban ini option dengan poin 5 ada di D ya, teman-teman, memberi sebagian uang yang saya miliki. Nah, jadi teman-teman, apabila ada soal seperti ini ya, kita harus pintar-pintar atau kita harus cermat dalam membaca soal mana jawaban yang lebih baik dari soal tersebut. Nah, jadi untuk jawaban dengan poin 4 ada di option C ya, teman-teman. Kemudian poin 3 ada di option E, poin 2 ada di option B, dan poin 1 ada di option A. Nah, ini adalah soal nomor 9 ya, teman-teman. Jika teman Anda ingin meminjamkan kendaraan pribadi yang biasa Anda pakai ke kantor, maka yang Anda lakukan adalah A. Meminjamkannya, B. Meminta teman Anda agar mengisi bensinnya, C. Meminta biaya sewa, D. Meminta maaf karena tidak bisa meminjamkannya, E. Meminjamkannya dengan perasaan was-was. Nah, teman-teman, untuk jawabannya untuk poin 5-nya ada di option A, meminjamkannya. Nah, ini adalah soal tentang jejaring kerja ya, teman-teman. Bagaimana membina hubungan yang baik dengan rekan kerja. Jadi apabila teman-teman di kehidupan nyata ya, untuk melihat soal ini, apabila kita meminjamkan kendaraan itu ya, apabila teman kita yang membutuhkan ya kita pinjamkan saja ya, teman-teman. Namanya juga menjalin hubungan kerja ya, teman-teman, asalkan teman kita itu ya tepat waktu ya, teman-teman, untuk mengembalikan dari kendaraan yang kita pinjamkan tadi. Nah, untuk poin 4-nya ada di option E, poin 3-nya di option B, poin 2-nya di option D, dan poin 1-nya di option C. Nah, ini adalah soal yang ke-10 ya, teman-teman. Ahmad adalah seorang ahli statistika di perusahaan startup tempat ia bekerja. Dalam bertugas, ia lebih sering berada di belakang komputernya untuk mengolah data. Namun kali ini Ahmad ditugaskan untuk mengunjungi daerah pedalaman dan berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengumpulkan data. Ahmad merasa gugup. Jika Anda adalah atasan, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan tugas terperinci untuk memudahkan Ahmad dalam melaksanakan tugasnya. B. Bersikap biasa saja karena tugas adalah tanggung jawab semua karyawan. Karena siapapun harus siap menjalankan tugasnya. C. Menanyakan kesiapan dan kesediaan Ahmad dalam menjalankan tugas tersebut. D. Berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan kepada atasan dan perusahaan tentang tugas tersebut. E. Memfasilitasi segala kebutuhan dan permintaan Ahmad dalam bertugas. Nah, teman-teman, untuk jawaban ini, untuk poin 5-nya ada di option D ya, teman-teman. Nah, berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan kepada atasan dan perusahaan tentang tugas tersebut. Nah, ini indikatornya adalah jejaring kerja ya, teman-teman. Bagaimana membina hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerja. Nah, untuk poin 4-nya ada di option A, poin 3-nya di option C, poin 2-nya di option B, dan poin 1-nya di option E. Nah, ini adalah soal nomor 11 ya, teman-teman. Anda seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas materi dalam kelompok dan dijadwalkan untuk presentasi besok, dan Anda ditunjuk sebagai ketua kelompok. Dalam kelompok Anda terdiri dari 4 orang, termasuk Anda. Ketika dalam proses penyusunan materi Anda sudah mengetahui kemampuan akademis rekan-rekan satu tim Anda, sehingga Anda tahu mana orang yang mampu membantu menyusun materi dengan baik dan yang tidak. Bahkan Anda mengetahui mana yang pasif atau hanya mengandalkan rekannya yang lain, dan mana yang tidak. Bagaimana sikap Anda? A. Membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. B. Membagi tugas penyusunan materi yang sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali. C. Membagi tugas penyusunan materi hanya kepada anggota yang pandai saja dan mengabaikan anggota yang lainnya. D. Membagi tugas penyusunan materi hanya pada anggota yang pandai saja dan yang tidak pandai diberi tugas yang lain atau mencetak materi. E. Membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali dan memberikan hukuman kepada anggota yang tidak mau menjalankan tugas tersebut
dengan mengeluarkan dari keanggotaan. Nah, jadi teman-teman ini adalah soal dengan indikator jejaring kerja ya teman-teman, bagaimana membina hubungan yang baik kepada rekan-rekan kerja. Nah, untuk jawaban dengan poin 5-nya itu pada option A ya teman-teman, membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. Nah, jadi teman-teman dari soalnya kita juga sudah tahu ya teman-teman, karena tadi Anda sudah mengetahui bahwa Anda mengetahui kemampuan akademis dari rekan-rekan satu tim Anda. Jadi teman-teman lebih bagus membagi tugasnya sesuai dengan kemampuan akademis dari masing-masing anggota ya teman-teman. Jadi supaya pekerjaan itu dapat selesai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk poin 4-nya ada di option B, poin 3-nya di option E, poin 2-nya di option D, dan poin 1-nya di option C. Nah, ini adalah soal nomor 12 teman-teman. Anda bersama tim Anda melakukan survei di suatu daerah. Salah satu anggota kelompok Anda adalah ibu-ibu yang sedang hamil yang membuat kinerja tim Anda lebih lambat dari tim lainnya. Anda akan melakukan A. Menerima itu sebagai konsekuensi ada anggota yang sedang hamil. B. Menanyakan keadaan teman itu dan memintanya menaikkan tempo kerjanya. C. Hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi teman itu karena masih bekerja dengan semangat meskipun sedang hamil. D. Mengecek keadaan teman tersebut dan menaikkan tempo kerjanya agar tidak tertinggal dengan tim lain. E. Mengecek keadaan teman tersebut terus-menerus dan menyemangati anggota tim lain untuk terus semangat dan tidak masalah jika kerja tim paling lambat. Nah, teman-teman, untuk jawabannya kita lihat ya, poin 5-nya ada di option C ya, teman-teman. Hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi teman itu karena masih bekerja dengan semangat meskipun sedang hamil. Jadi teman-teman kalau mendapatkan soal seperti ini ya teman-teman, kalau ada soalnya tentang ibu-ibu hamil seperti ini ya, kita harus mengapresiasi ya, walaupun si ibu itu sedang hamil tetap masih melakukan pekerjaannya. Nah, itulah dia teman-teman jawabannya. Nah, untuk poin 4-nya ada di option A, poin 3-nya ada di option B, poin 2-nya ada di option E, dan poin 1-nya ada di option D. Nah, ini adalah soal nomor 13, teman-teman. Saat ini tengah marak isu mengenai kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal ini dapat mengancam keutuhan masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa. Tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai warga negara ketika mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya untuk memisahkan diri dari NKRI adalah A. Menjauhi atau menghindari kelompok tersebut agar tidak ikut terpengaruh. B. Mempublikasikannya di sosial media dan memperingati orang lain agar tidak terpengaruh ajaran kelompok tersebut. C. Membiarkannya karena bukan termasuk urusan pribadi dan keluarga. D. Tidak peduli terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang berwenang. E. Segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib disertai dengan bukti-bukti yang valid. Nah, kita lihat ya teman-teman, untuk jawaban dengan poin 5 ada di option E ya teman-teman. Segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib disertai dengan bukti-bukti yang valid. Nah, ini adalah salah satu contoh soal radikalisme ya teman-teman. Nah, jadi untuk soal ini dengan poin 4-nya ada di option A, poin 3-nya ada di option B, poin 2-nya di option C, dan poin 1-nya ada di option D. Berikutnya teman-teman soal nomor 14. Agar semua pegawai baru dapat bersosialisasi dengan baik, maka Anda sebagai pegawai lama akan A. Menawarkan diri kepada atasan untuk membimbing para pegawai baru. B. Mencoba mencairkan suasana dengan pegawai baru. C. Memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan pegawai baru. D. Menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan pegawai lama dengan pegawai baru. E. Cuek saja karena saya banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Nah, kita lihat ya teman-teman jawabannya. Untuk poin 5 itu ada di option D ya teman-teman. Menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan pegawai lama dengan pegawai yang baru. Nah, untuk poin 4-nya ada di option A, poin 3-nya di option C, poin 2-nya di option B, dan poin 1-nya di option E. Nah, berikutnya adalah soal nomor 15.
Agar semua staf di kantor Anda datang tepat waktu ke kantor, maka sebagai pimpinan kantor Anda akan A. Memberikan penghargaan kepada staf yang paling patuh, B. Menempel tulisan malu datang terlambat di tempat yang strategis, C. Memberikan sanksi yang tegas kepada setiap keterlambatan, D. Datang lebih awal dahulu sembari mengajak para staf Anda untuk turut serta dengan Anda, E. Membentuk sebuah komisi penegakan disiplin. Nah, teman-teman, untuk jawabannya, untuk poin 5 ada di option D ya, teman-teman. Nah, datang terlebih awal sembari mengajak para staf Anda untuk turut serta dengan Anda. Nah, jadi teman-teman sebagai pemimpin perlu memberikan contoh kepada bawahan ya, teman-teman. Salah satunya dengan soal ini, ya sebagai atasan, maka perlu datang terlebih dahulu ya untuk memberikan contoh. Nanti barulah teman-teman untuk bawahan Anda akan ikut. Nah, itulah dia teman-teman. Nah, untuk poin 4-nya ada di option B, poin 3-nya di option E, poin 2-nya di option H, dan poin 1-nya di option C. Nah, ini adalah soal nomor 16 ya teman-teman. Di saat pekerjaan sedang banyak dan saya diminta lembur oleh pimpinan, anak saya mengingatkan saya bahwa saya berjanji mengantarkannya ke acara ulang tahun teman. Maka sikap saya, A. Segera kembali ke rumah, B. Memberi pengertian kepada anak, C. Memberi pengertian kepada pimpinan agar diperbolehkan pulang dan menyelesaikan pekerjaan esok hari, D. Meminta anggota keluarga lain untuk menggantikan, E. Meminta teman untuk menggantikan lembur. Nah, teman-teman, untuk jawaban dari soal ini, poin 5-nya ada di option B ya, teman-teman. Memberi pengertian kepada si anak. Nah, kemudian untuk poin 4-nya ada di option D. Poin 3-nya ada di option C. Poin 2-nya ada di option E. Dan poin 1-nya ada di option A. Nah, kemudian soal nomor 17 ya, teman-teman. Pada saat tugas keluar kota, tiba-tiba keluarga di rumah menelepon mengatakan bahwa orang tua di rumah sedang sakit keras. Sikap saya, A. Segera kembali ke rumah, B. Meminta izin pimpinan untuk kembali ke rumah, C. Menelepon kembali agar telat karena pekerjaan masih menumpuk, D. Kembali saat surat tugas selesai, E. Menelepon meminta izin orang tua. Nah, untuk jawabannya soal ini teman-teman ya, poin 5-nya ada di option B. Meminta izin pimpinan untuk kembali ke rumah. Jadi teman-teman meminta izin dulu kepada pimpinan untuk kembali ke rumah dan melihat keluarga Anda yang sedang sakit keras tadi. Nah, setelah itu barulah teman-teman bisa kembali lagi ke kantor tempat teman-teman bekerja. Nah, jadi poin 4-nya ada di option D, poin 3-nya di option C, poin 2-nya di option A, dan poin 1-nya di option E. Nah, berikutnya adalah soal nomor 18. Jika suatu saat nanti Anda menjadi seorang pimpinan di kantor tempat Anda bekerja, hal pertama yang Anda lakukan adalah A. Membuat perubahan kantor besar-besaran, B. Memperbaiki kualitas SDM kantor, C. Merenovasi gedung kantor supaya lebih bagus, D. Menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan kantor, E. Menerapkan manajemen modern seperti yang telah diterapkan di luar negeri. Nah, untuk jawabannya teman-teman poin 5-nya ada di option D ya. Menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan kantor. Nah, kemudian poin 4-nya ada di option B, poin 3-nya di option A, poin 2-nya di option E, dan poin 1-nya adalah di option C. Berikut adalah soal nomor 19. Pada saat diminta untuk mengerjakan suatu laporan oleh pimpinan, pimpinan mengingatkan laporan tersebut harus lebih baik daripada laporan-laporan sebelumnya. Cara saya agar dapat memenuhi kemauan pimpinan adalah A. Mempelajari laporan sebelumnya, kemudian saya beri tambahan dan saya rubah menjadi lebih baik. B. Saya rubah bentuk laporannya sehingga berbeda dengan yang sebelumnya. C. Saya meminta senior agar diberi petunjuk cara membuat laporan yang baik. D. Saya meminta petunjuk pimpinan. E. Saya pelajari bentuk-bentuk laporan dengan standar internasional agar bisa saya terapkan di pekerjaan kantor. Nah, teman-teman, untuk jawaban dari soal ini, poin 5-nya itu ada di option A ya, teman-teman. Nah, mempelajari laporan sebelumnya, kemudian saya beri tambahan dan saya rubah menjadi lebih baik. Nah, kemudian untuk poin 4-nya ada di option E, poin 3-nya di option B, poin 2-nya di option C, dan poin 1-nya di option D.
Nah, berikutnya adalah soal nomor 20. Sebagian besar barang-barang di kantor adalah barang lama dan banyak yang sudah tidak layak pakai, sehingga kondisi kantor terlihat berantakan. Mengenai hal ini, saya biasa saja karena bukan merupakan urusan saya. B. Saya kumpulkan barang-barang tersebut, kemudian saya jual ke pasar barang bekas. C. Saya meminta pimpinan agar ada pembaharuan barang kantor. D. Saya coba daur ulang dan dekorasi sedemikian rupa agar barang-barang lama masih dapat dipakai. E. Saya kumpulkan barang mana yang masih dapat dipakai dan mana yang tidak layak dipakai. Nah, teman-teman, untuk jawabannya, untuk poin 5-nya ada di option D ya, teman-teman. Saya coba daur ulang dan dekorasi sedemikian rupa agar barang-barang lama masih dapat dipakai. Nah, untuk poin 4-nya ada di option E, poin 3-nya di option C, poin 2-nya di option A, dan poin 1-nya di option B. Nah, berikutnya adalah soal nomor 21. Anda adalah staf di bagian kepersonaliaan. Pada suatu saat, Anda ditegur oleh atasan karena ada karyawan yang kontrak kerjanya belum diperbarui. Maka yang Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi, B. Menerima risiko, C. Meminta maaf pada karyawan tersebut, D. Segera mengurus kelanjutan kontraknya, E. Mengatakan bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan tambahan karyawan. Nah, teman-teman, untuk jawabannya, poin 5 ada di option D ya, teman-teman. Segera mengurus kelanjutan kontraknya. Nah, untuk poin 4-nya ada di option C, poin 3-nya di option B, poin 1-nya ada di option A, dan poin 2-nya ada di option E. Berikutnya adalah soal nomor 22. Terdapat pelanggan yang terlibat pertengkaran dengan pelanggan lain. Melihat hal tersebut, selaku pimpinan yang Anda lakukan adalah A. Mengusir mereka, B. Meminta satpam agar melerai keduanya, C. Langsung melaporkan pada pihak berwajib, D. Mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah di ruangan tertentu, E. Meminta ganti rugi karena telah membuat kegaduhan dan kerugian. Nah, teman-teman, untuk jawabannya, poin 5-nya ada di option D. Mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah di ruangan tertentu. Nah, jadi teman-teman, apabila melihat ada pelanggan yang terlibat pertengkaran seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi selaku pimpinan ya teman-teman, lebih bagus memediasi keduanya ya teman-teman di ruangan tertentu untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, itulah dia teman-teman, poin 5-nya di option D. Poin 4-nya ada di option B, poin 3-nya di option C, poin 2-nya di option E, dan poin 1-nya ada di option A. Nah, berikutnya adalah soal nomor 23. Rekan Anda kesulitan untuk mengerjakan tugas kuliahnya, dan kebetulan Anda menguasai materi tersebut. Sikap Anda A. Memberikan buku-buku referensi, B. Membagi ilmu, dan mungkin memberikan referensi buku, C. Membantu jika diminta, D. Berpura-pura tidak tahu, E. Menyarankan agar konsultasi pada dosen. Nah, untuk jawabannya teman-teman, poin 5-nya ada di option B, poin 4-nya di option A, poin 3-nya di option E, poin 2-nya di option C, dan poin 1-nya di option D. Nah, berikutnya adalah soal nomor 24. Dalam suatu pementasan drama, Anda terpilih menjadi tokoh antagonis. Sebenarnya Anda sangat menginginkan peran protagonis. Maka yang Anda lakukan adalah A. Berusaha memerankan secara optimal, B. Menolak peran tersebut, C. Berusaha agar Anda tetap dapat memerankan tokoh protagonis, D. Mempertimbangkan tawaran tersebut, E. Meminta bayaran lebih yang mahal untuk peran antagonis. Nah, untuk jawabannya teman-teman, poin 5-nya ada di option A ya, berusaha memerankan secara optimal. Nah, ini salah satu indikator dari profesionalisme ya teman-teman, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan pekerjaan ya teman-teman. Nah, jadi poin 4-nya itu ada di option D, poin 3-nya di option E, poin 2-nya di option C, dan poin 1-nya ada di option B. Nah, berikutnya adalah soal nomor 25. Anda diminta untuk memberikan sambutan pada suatu forum. Anda tidak biasa memberikan kata sambutan. Maka reaksi Anda ketika Anda tetap diminta untuk memberi sambutan tersebut adalah A. Meminta orang lain saja untuk memberi sambutan, B. Mengkomunikasikan pada pembawa acara
agar sesi sambutan diwakilkan. C. Mencoba berbicara walaupun sedikit. D. Meminta bantuan rekan untuk menyusun teks. E. Berusaha tenang dan memikirkan hal yang penting untuk disampaikan. Nah, untuk jawabannya teman-teman, poin 5-nya ada di option E ya, teman-teman. Berusaha tenang dan memikirkan hal yang penting untuk disampaikan. Nah, untuk poin 4-nya ada di option C, poin 3-nya di option D, poin 2-nya di option B, dan poin 1-nya di option A. Nah, berikutnya adalah soal nomor 26. Anda sedang berada di kendaraan umum yang penuh sesak dengan penumpang. Anda sedang terburu-buru, namun supir masih berhenti untuk menunggu penumpang lain. Maka sikap Anda: A. Marah pada supir, B. Menggerutu, C. Biasa saja, D. Turun dari kendaraan umum, E. Bersabar. Nah, jawabannya teman-teman dengan poin 5-nya itu adalah E ya, bersabar. Jadi teman-teman, apabila kita dalam kendaraan umum seperti ini ya teman-teman, seperti yang di dalam soal ya. Jadi namanya juga kendaraan umum ya teman-teman. Jadi kita harap bersabar supaya tidak emosi ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah E ya teman-teman dengan poin 5. Poin 4-nya ada di option C, poin 3-nya di option D, poin 2-nya di option B, dan poin 1-nya ada di option A. Nah, ini adalah soal nomor 27. Dalam perjalanan pulang kantor, Anda ditelepon oleh atasan untuk kembali ke kantor menggantikan pekerjaan rekan Anda yang mendadak sakit. Maka Anda akan A. Menolaknya secara halus, B. Menolaknya karena Anda sudah lelah, C. Segera menuruti perintah atasan, D. Kembali ke kantor, E. Menolak secara halus kemudian mematikan handphone. Nah, untuk jawabannya teman-teman, untuk poin 5 ada di option C, segera menuruti perintah atasan dan kembali ke kantor. Nah, itulah dia teman-teman ya, jawaban dengan poin 4 ada di option D, poin 3 ada di option A, poin 2 di option B, dan poin 1 ada di option E. Kemudian soal nomor 28. Anda sedang sibuk mengerjakan tugas, namun sebelum pekerjaan tersebut selesai, Anda diminta tolong oleh atasan Anda untuk membantu pekerjaannya. Maka Anda akan A. Menghiraukannya, B. Melihat dulu jenis pekerjaannya, apakah bisa membantu atau tidak, C. Memintanya bekerja sendiri, D. Memarahinya, E. Merekomendasikan rekan yang lain. Nah, kita lihat jawabannya ya teman-teman. Untuk jawaban soal ini dengan poin 5-nya ada di option B ya teman-teman. Melihat dulu jenis pekerjaannya apakah bisa membantu atau tidak. Jadi teman-teman kalau menolong juga kita perlu melihat apakah kita bisa menolong atau kita bisa membantu pekerjaan tersebut atau tidak. Nah, untuk poin 4-nya ada di option E, poin 3-nya di option C, poin 2-nya di option A, dan poin 1-nya di option D. Nah, ini adalah soal nomor 29 ya teman-teman. Bagaimana sikap Anda jika diberikan tugas yang sama sekali belum pernah Anda kerjakan? A. Mundur, B. Menolaknya secara tegas, C. Meminta pertimbangan ulang, D. Antusias, E. Menyanggupinya dengan sedikit ragu. Nah, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawaban dengan poin 5-nya ada di option D. Nah, antusias ya teman-teman. Jadi, apabila kita belum pernah ya melakukan tugas itu, nah, tetap juga ya teman-teman, kita harus antusias, kita bisa mengerjakannya. Seperti itu. Artinya, kita beri tantangan kepada diri kita sendiri untuk dapat melakukan pekerjaan itu. Nah, itu dia teman-teman. Untuk poin 4-nya ada di option E, poin 3-nya di option C, poin 2-nya di option B, dan poin 1-nya ada di option A. Berikutnya soal nomor 30. Anda ditugaskan untuk menggantikan posisi teman Anda. Sebelumnya, pekerjaan tersebut seringkali tidak pernah Anda kerjakan. Maka Anda akan A. Tertantang untuk mengerjakannya dengan baik, B. Merasa takut, C. Bekerja seperti biasa, D. Menerima dengan berat hati, E. Menyiapkan alasan apabila tidak tuntas. Nah, untuk jawabannya teman-teman kita lihat ya. Untuk poin 5-nya ada di option A. Jadi tertantang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan baik. Nah, untuk poin 4-nya ada di option C, poin 3-nya di option D, poin 2-nya di option B, dan poin 1-nya ada di option E. Nah, berikutnya teman-teman soal nomor 31.
Jika Anda dan tim kerja Anda mendapatkan suatu proyek dengan dana yang besar, maka Anda akan A. bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda, B. lebih bersemangat, C. takut, D. merasa terharu, E. biasa saja. Nah, ini dia jawabannya ada di option A ya teman-teman untuk poin 5. Nah, jadi apabila kita mendapatkan suatu pekerjaan dengan proyek seperti ini, maka kita wajib untuk bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan tersebut ya teman-teman. Nah, ini indikatornya profesionalisme ya teman-teman, bagaimana kita bekerja secara optimal sesuai dengan tuntutan dari pekerjaan dan jabatan yang kita emban. Nah, itu dia teman-teman ya. Untuk poin 4-nya ada di option B, poin 3-nya di option D, poin 2-nya di option E, dan poin 1-nya ada di option C. Nah, berikutnya adalah soal nomor 32. Anda merupakan seorang pegawai baru di kantor. Sekarang ini, pemerintah kota di wilayah Anda mengeluarkan aturan tentang PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Padahal Anda saat itu harus bekerja ke kantor. Sikap Anda adalah A. mengambil cuti, B. tetap bekerja dengan mematuhi aturan yang tertera pada saat PPKM dan mematuhi prokes atau protokol kesehatan. C. Tidak bekerja dan meminta kepada atasan Anda untuk menunda pekerjaan sampai PPKM selesai. D. Melobi atasan Anda meliburkan karyawan. E. Tetap datang ke kantor untuk bekerja seperti biasa. Nah, teman-teman, untuk jawabannya, untuk poin 5-nya ada di option B ya teman-teman. Tetap bekerja dengan mematuhi aturan yang tertera pada saat PPKM dan mematuhi prokes atau protokol kesehatan. Nah, untuk poin 4-nya ada di option E ya teman-teman. Nah, kemudian poin 3-nya di option A, poin 2-nya di option C, dan poin 1-nya di option D. Berikutnya adalah soal nomor 33. Seorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap. Padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Sikap Anda, A. menolak dan memintanya kembali saat syarat-syarat sudah lengkap. B. melihat syarat-syarat apa saja yang kurang, barangkali masih bisa diberikan pelayanan. C. berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. D. langsung memberikan pelayanan karena kurangnya syarat adalah hal yang biasa. E. langsung memberikan pelayanan karena kasihan dia sudah datang dari jauh. Nah, teman-teman, untuk jawabannya, poin 5-nya ada di option C. Nah, berkonsultasi dulu dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan suatu pelayanan. Nah, inilah artinya teman-teman ya, harus berkoordinir ya teman-teman dengan rekan kerja. Nah, maupun dengan atasan ya teman-teman untuk mengambil suatu keputusan. Nah, untuk poin 4-nya ada di option B, poin 3-nya di option A, poin 2-nya di option E, dan poin 1-nya di option D. Berikutnya adalah soal nomor 34. Pada hari kerja, atasan menyuruh untuk menutup pelayanan dan mengajak seluruh personil kantor untuk menutup pelayanan dan menghadiri pesta pernikahan rekan kerja. Yang saya lakukan adalah A. menolak ide atasan dengan keras karena banyak yang membutuhkan pelayanan. B. menerima saja dan ikut pergi ke pesta pernikahan. C. ikut pergi ke pesta pernikahan sebentar, kemudian kembali untuk melakukan pelayanan. D. meminta izin atasan untuk melaksanakan pelayanan terlebih dahulu, kemudian menyusul ke tempat pesta. E. mengajak teman untuk tetap melaksanakan pelayanan dan tidak menghadiri pesta. Nah, untuk jawabannya, poin 5 ada di option D, meminta izin atasan untuk melaksanakan pelayanan terlebih dahulu, kemudian menyusul ke tempat pesta. Nah, berikutnya dengan poin 4-nya ada di option C, poin 3-nya di option B, poin 2-nya di option E, dan poin 1-nya ada di option A. Nah, ini adalah soal nomor 35 ya teman-teman. Anda adalah seorang karyawan di perusahaan. Pekerjaan Anda merupakan pekerjaan terpenting di perkembangan usaha tempat Anda bekerja. Anda bekerja sebagai staf ahli bagian teknologi informasi dan komunikasi. Suatu saat ketika Anda bekerja dan sedang melakukan edit file, tiba-tiba listrik padam dan file yang Anda sudah kerjakan di komputer Anda lupa untuk di-save. Sementara file itu sangat dibutuhkan oleh bagian staf yang lain. Maka sikap Anda A. panik dan bingung.
B. Tenang saja sampai menunggu listrik hidup kembali. C. Tetap tenang dan tidak panik sembari mengkonfirmasi ke bagian staf yang lain yang sedang membutuhkan file tersebut bahwa listrik sedang padam dan setelah listrik hidup kembali memeriksa file tersebut. D. Pergi meninggalkan komputer dan menunda pekerjaan sampai keesokan hari. E. Segera menghubungi staf IT yang lain untuk membantu membalikkan file yang belum di-save. Nah, untuk jawabannya teman-teman, kita lihat di sini untuk poin 5-nya ada di option C. Tetap tenang dan tidak panik, sembari mengkonfirmasi ke bagian staf yang lain yang sedang membutuhkan file tersebut, bahwa listrik sedang padam dan setelah listrik hidup kembali, maka memeriksa file tersebut. Nah, untuk poin 4-nya ada di option B, poin 3-nya di option E, poin 2-nya di option A, dan poin 1-nya ada di option D. Nah, itulah teman-teman soal latihan TKP untuk 35 soal yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 ya teman-teman. Sekian dulu teman-teman pembahasan soal-soal dari TKP CPNS 2021 kali ini. Semoga teman-teman nantinya meraih formasi CPNS 2021 yang teman-teman inginkan. Terima kasih.